10 terakhir itu harus bertambah rame masjidnya. Lah tambah ramenya kapan? Ya setiap malamnya. Setiap malamnya. Bukan malam ganjil saja, setiap malamnya. Nabi melakukan itu setiap malam. Bukan di malam-malam ganjil, setiap malam. Nggak tahu berkat corona ini, malam ganjilan ini masih ramai apa sepi? Masjid-masjid, atau ikut sepi pisan gara-gara corona? Berarti hebat corona ini. Masjidnya sepi, pasarnya ramai. Walaupun corona, ngabuburit masih ramai, masjidnya sepi. Malaman masjid sepi, ngabuburit masih ramai. Naudzubillah min dzalikin. Tapi Nabi nggak melakukan malam ganjil saja, tapi setiap malam. I'tikaf ila yaumi id, sampai hari raya setiap malam. Bukan hanya malam ganjil. Kalau kebiasaan di kita kan malam ganjilnya tok yang diambil. Kenapa? Nyari malam Lailatul Qadar. Keliru kalau kita beribadah nyari malam Lailatul Qadar, itu keliru. Ibadahlah otomatis dapat malam Lailatul Qadar. Kalau nyari bisa ketemu bisa enggak. Kalau kita nyari barang bisa nemu bisa enggak. Ada orang sudah beli baju warna tertentu misalnya, akhirnya apa? Masuk toko nyari sarung yang sesuai dengan bajunya. Atau kebalikan, sudah punya sarung warna tertentu, nyari baju yang sesuai dengan sarungnya. Atau nyari baju yang sesuai dengan baju pasangannya. Nyari bisa ketemu bisa enggak. Lah kebanyakan kalau nyari itu enggak nemu. Enggak nemu. Kalau kita ibadah, pokoknya ibadah sudah. Setiap malamnya kita ibadah. Misalnya, pasti apa? Dapat. Pasti ketemu sudah. Kenapa? Dia nggak nyari, karena dia setiap malamnya beribadah dan dia tingkatkan di 10 terakhir. Mau nggak mau akhirnya dia ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Lo enak. Malam pertama enggak, malam kedua enggak, malam ke-10 enggak, malam ke-15 enggak, malam ke-19 enggak. Ketemu malam 21 angin. Malam 22 turu. Malam 23 bangun. Malam ke-24 turu. 25 bangun. Loh. Iso enggak ketemu, akeh enggak ketemu nih. Tapi kalau kita setiap malam bangun ketemu, walaupun kita tidak merasakan, pasti ketemu sudah. Lah kalau ketemu, untung kita mendapatkan keistimewaan khairun min alfi syahr. Wa syammar wa ahyal layalil idham. Nabi ini selalu bertambah semangatnya ya, di 10 terakhir dan menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fadzaka nabiyuk. Itulah kebiasaan Nabi kita. Nabi kita Muhammad kalau sudah 10 terakhir tidak tidur, niat iktikaf sampai hari raya, membangunkan istrinya, ditingkatkan semangatnya, itu Nabi kamu. Lah Nabi kita itu wala dzambala, enggak punya dosa. Enggak punya dosa. Wa wada'na anka wizrak. Sudah dihapus oleh Allah kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Enggak punya dosa. Tapi masih di 10 terakhir tidak tidur, iktikaf, bangunkan keluarganya sampai hari raya. Yang dilakukan katsirud doa, banyak berdoa Nabi. Seperti yang diajarkan kepada kita, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, dan yang lain sebagainya. Banyak berdoa Nabi. Kemudian wal buka fi dhalam,
bukan hanya doa tapi juga menangis. Banyak doa, banyak menangis. Yagumul layali, setiap malamnya bangun beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Gumil laila illa galila, bangunlah di waktu malam. Fagam, dan itu dilakukan oleh Nabi. Ya khaful azab wa hufi aman, takut akan siksaan padahal Nabi itu berada di tempat yang aman. Wa yakhsha minal batshi wal intiqam, takut kejahatan, takut keburukan, takut dosa, takut murka. Coba bayangkan, tidak punya dosa, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang surga diharamkan kecuali beliau masuk terlebih dahulu. Alam semesta tidak diciptakan oleh Allah kecuali karenanya. Malam beribadah kepada Allah, doa, menangis, takut murkanya Allah, takut dosa. Padahal dosa jauh darinya, murka sangat jauh darinya. Fa'ahyadzalam, malamnya digunakan untuk beribadah. Wa'adal mana, menghindar daripada tidur. Ila ansyakat qadamahul waram, sampai kakinya bengkak. Bengkak karena apa? Lamanya berdiri. Lah pertanyaannya di situ, yang pantas untuk takut itu siapa? Yang pantas untuk menangis itu siapa? Yang pantas untuk bangun itu siapa? Tapi kok terbalik gitu. Yang gak punya dosa, yang kedudukannya sangat dekat dengan Allah, justru banyak menangis, banyak berdoa, beribadah setiap malamnya. Apalagi di sebelum terakhir bulan Ramadan. Karena itu hendaknya kita berusaha benar-benar meneladani dan mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan meningkatkan dikit demi sedikit. Karena dengan meneladani beliau, mengikuti beliau, jalan keberuntungan ada di depan kita. Jalan keberhasilan, kesuksesan ada di depan kita. Karena tidak akan mungkin seseorang berhasil, sukses, kecuali dengan meneladaninya sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan kita dapat meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan perbuatan kita tidak dijauhkan oleh Allah dari perbuatan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari segala kejahatan